Selamat siang anak-anak MIS semua. Semoga anak-anak MIS dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada siang hari ini kita masuk bab 5, keunikan gerak tari tradisional. Adapun yang mau kita bahas adalah yang pertama, keunikan motif gerak tari tradisional. Yang kedua, keunikan ragam gerak tari tradisional. Yang ketiga, melakukan gerak tari tradisional. Nah, kita masuk bagian A, yaitu keunikan gerak tari tradisional. Motif gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Apa yang dimaksud dengan motif gerak tari? Motif gerak tari adalah pola atau corak gerak sederhana yang dimana di dalamnya terdapat kapabilitas untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi wujud gerak tari. Nah, motif gerak dapat dilihat pada gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, atau gerak anggota tubuh yang lainnya. Nah, kita akan bahas keunikan gerak tari tradisional. Yang pertama, keunikan pada gerak tari Bali, di mana gerak tari Bali terdapat pada gerak mata. Dengan gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri secara cepat, jadi ekspresi tari tersebut terwakili pada gerakan mata. Jadi keunikan gerakan dari tari Bali itu adalah seledet atau disebut gerakan mata. Yang kedua kita bahas keunikan gerak pada tari gending Sriwijaya itu terletak pada motif gerak tangan, di mana gerak jari-jari tangan dan lentikan jari-jari tangan merupakan kekuatan dari tarian itu. Jadi keunikannya terletak pada tangan. Dan juga keunikan pada gerak tangan terdapat juga dijumpai di tari Jawa, gaya Surakarta maupun di Yogyakarta. Bentuk-bentuk jari tangan mencirikan karakter tari, misalnya karakter gagah atau halus. Sedangkan keunikan gerakan tangan pada tarian Dayak terletak melalui bulu-bulu burung enggan yang diselipkan pada jari-jari tangan. Nah, yang ketiga kita masuk keunikan gerak tari pada gerak kaki, di mana keunikan gerak kaki berasal dari tari Papua. Gerakan kaki bergerak secara ritmis dan dinamis. Selain dari Papua juga keunikan gerak pada tari yang terdapat pada gerak kaki yaitu tari Pangelu dari Sulawesi Selatan. Memiliki ciri gerak dengan kaki yang tertahan pada lantai. Itulah beberapa keunikan gerakan tari tradisional. Nah, sekarang kita masuk bagian B, jenis penyajian tari tradisi. Pertunjukan tari tradisi secara penyajian dapat dibedakan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, dan drama tari. Berarti terdapat ada 4. Nah, tari tunggal adalah tarian yang memang dibawakan hanya oleh satu orang saja. Contoh tari tradisi tunggal misalnya tari topeng ronggeng dari Betawi. Yang kedua, tari berpasangan, yaitu tarian yang dilakukan oleh 2 orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Nah, yang perlu kita ketahui, prinsip yang harus dilakukan pada tari berpasangan adalah yang pertama, adanya gerakan saling mengisi. Yang kedua, adanya gerakan saling interaksi. Yang ketiga, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam penyajian. Contohnya, tari tradisi berpasangan yang dilakukan antara 2 orang seperti tari payung dari Sumatera Barat. Nah, yang ketiga, tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dengan perempuan. Tarian berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung pertunjukan. Contoh tari berkelompok misalnya tari Cente Manis dari Betawi. Yang keempat, drama tari. Drama tari merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Ada 2 desain dramatik, yaitu kerucut tunggal dan kerucut ganda. Desain dramatik kerucut tunggal artinya dalam satu pertunjukan tari hanya ada titik klimaks kemudian menurun. Sedangkan pada tari desain kerucut ganda, pada pertunjukan terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Contoh paling terkenal pada gerak tari gayang Mangkunegaran. Drama tari ini merupakan bentuk tradisi yang bersumber pada tari tradisi Jawa Tengah.
Jadi, pementasan drama lebih menekankan pada aspek dialog dan juga monolog. Maka pada drama tari, aspek penting itu adalah bahasa gerak. Penari harus mampu menyampaikan makna melalui gerak tari dengan ekspresi. Jadi, dalam penyajian tari tradisi, baik dalam bentuk tunggal, berpasangan, berkelompok, maupun drama tari, memerlukan unsur pendukung tari antara lain tata rias dan tata busana. Tata rias dan tata busana memiliki peran penting pada pementasan untuk mendukung karakter tari yang hendak disampaikan. Tarian-tarian di Indonesia memiliki kekayaan, keunikan tata rias dan tata busana karena setiap daerah memiliki ciri masing-masing. Kita lanjutkan ke bab 6 dengan judul Iringan Tari Tradisional. Nah, adapun peta materi yang mau kita bahas di bab 6 dengan judul Iringan Tari Tradisional adalah: yang pertama, jenis iringan. Yang kedua, fungsi iringan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A. Jenis musik iringan. Keragaman iringan tari pada dasarnya hanya dibedakan atas dua bentuk iringan, yaitu yang pertama pentatonis dan yang kedua diatonis. Pentatonis adalah iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi, sedangkan diatonis adalah alat-alat musik yang bersumber pada musik modern. Jadi, musik pentatonik sering digunakan untuk mengiringi tari tradisional. Berikut contoh jenis musik iringan tari tradisional, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, iringan tari internal. Yang kedua, iringan tari eksternal. Iringan tari internal maksudnya berasal dari penari itu sendiri. Karena kata internal, in berarti di dalam diri si penari. Sedangkan eksternal di luar diri si penari. Berarti alat musik yang dipakai penari berasal dari alat musik yang lain. Nah, contoh tarian dengan iringan tari internal sebagai berikut. Yang pertama, tari saman. Yang kedua, tari belian. Yang ketiga, tari lilin. Yang keempat, tari gending Sriwijaya. Nah, tari saman dengan tepukan tangan ke tubuh dengan selingan nyanyian. Jadi, musiknya berasal dari si penari itu sendiri. Begitu juga dengan tari belian dengan gemerincing gelang-gelang logam yang dikenakan penari. Sedangkan tari lilin adalah bunyi piring-piring dengan logam yang dikenakan pada tari lilin tersebut. Yang terakhir, tari gending Sriwijaya, yaitu dengan jentikan-jentikan kuku logam yang dikenakan oleh penari. Jadi itulah contoh tari dengan iringan internal, yang artinya berasal dari diri si penari. Musiknya berasal dari si penari tersebut. Sedangkan tari eksternal adalah iringan tari yang dilakukan oleh orang lain, baik dengan kata-kata, nyanyian, maupun dengan orkestrasi musik yang lebih lengkap. Iringan tari tidak lagi dilakukan oleh penari sendiri, akan tetapi dilakukan oleh oleh orang lain atau lebih dikenal dengan pemusik. Maka, iringan eksternal itu dikatakan dengan musik berasal dari luar diri si penari. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Fungsi musik iringan. Iringan tari juga akan membantu dalam melakukan eksplorasi gerak. Iringan di dalam tari merupakan satu kesatuan. Melalui iringan tari, suasana dapat dibangun. Iringan tari juga memberi irama pada setiap gerak yang dilakukan. Musik sebagai pencipta suasana. Musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh penari.
Di dalam tari tradisi, lebih banyak dipergunakan musik pengiring yang memiliki sifat atau watak yang sama dengan sifat atau watak tarinya. Selanjutnya, membuat musik iringan. Di dalam tari-tarian tradisi di Indonesia, pelaksanaannya selalu diiringi oleh musik-musik daerah yang bersangkutan, yang memiliki bentuk dan gayanya yang khas. Musiknya selalu tampak serasi dengan gaya dan bentuk tariannya. Nah, di sini ada satu tarian yang serasi dengan iringan musiknya. Hubungan tarian dengan musik pengiringnya dapat terjadi pada aspek bentuk, gaya, ritme, suasana, atau gabungan dari aspek-aspek itu. Ada hubungan erat antara gerak tari dengan ekspresi tarinya. Jadi, dengan perkataan lain, sebuah iringan harus mampu menguatkan atau menegaskan makna tari yang diiringinya agar selalu selaras, seirama, serta serasi. Nah, demikianlah pembahasan kita di bab 6. Semoga anak-anak semua paham dan mengerti dengan penjelasan melalui tayangan video tersebut. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat sore semuanya.